Saudara pendengar dimanapun Anda berada saat ini, salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam siaran Radio Negeri Nan Sarunai, RNN. Di episode yang kedua ini, kita akan menceritakan kemasyhuran di negeri Nan Sarunai. Selamat mendengarkan. Pindahnya Nini Punyut dan sebagian penduduk dari Tumpuk Laliku Meah ke Sani Sarunai Gumi Ngamang Talam. Nini Punyut beserta seluruh kelompok manusia dan sebagian marga satwa lainnya melakukan perjalanan menuju tempat baru yang telah ditunjukkan oleh Allah Mula Allah, yaitu Tumpuk Sani Sarunai Gumi Ngamang Talam. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, rasa kagum, senang dan puas terpancar dari raut wajah mereka, seakan merasa perjalanan panjang yang melelahkan telah terbayar dengan keindahan-keindahan yang disediakan alam bagi mereka. Pohon-pohon tinggi berdiri kokoh bagaikan barisan pasukan penjaga yang menawarkan keamanan dari segala macam ancaman dan mara bahaya yang mengganggu kedamaian. Begitu juga dengan hamparan dedaunan hijau dan warna-warni bunga di sepanjang jalan yang seakan telah lama menunggu untuk menyambut kehadiran dan kedatangan mereka sebagai penghuni baru di Sani Sarunai Gumi Ngamang Talam itu merasa mendapatkan tempat yang tepat dan indah dari sebelumnya. Mereka langsung mendirikan pemukiman secara bersama-sama, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Mula Allah. Nini Punyut kembali mengingatkan mereka untuk selalu menjalani peraturan-peraturan yang telah dibuatnya agar apa yang telah terjadi pada masa sebelumnya tidak terulang kembali. Pada tempat baru ini para warga masyarakat diajak untuk terus bekerja sama dan saling gotong royong dalam membangun dan menjalani hidup. Karena telah mengalami perubahan kehidupan tanpa adanya rasa takut dan terciptanya rasa damai di antara seluruh warga, sehingga membuat mereka mampu menata kehidupan dengan baik. Berbagai macam kegiatan untuk mendukung kebutuhan hidup terus mereka lakukan secara bersama-sama. Secara berangsur-angsur mereka mulai bisa beradaptasi dengan alam dan lingkungannya yang baru. Segala akal dan pikiran serta pengetahuan semakin berkembang. Percobaan-percobaan dan penelitian tentang potensi alam yang bisa digunakan untuk menopang serta mendukung kelangsungan hidup telah banyak mereka ketahui. Seperti jenis tumbuhan yang bisa mereka gunakan untuk menjadi bahan makanan mereka, yaitu padi. Pada saat itu, tumbuhan padi sudah ada, tumbuh di tempat baru mereka tersebut, karena berasal dari tetesan puncak Gunung Madurahu yang jatuh ke bumi pada masa awal penciptaan. Dan berdasarkan percobaan-percobaan yang telah dilakukan, ternyata padi bukanlah tumbuhan yang selalu tumbuh dengan sendirinya, tetapi tumbuh dengan suatu usaha manusia itu sendiri, yaitu dengan menanamnya. Maka mereka semua bersama-sama melakukan suatu kegiatan menanam padi setiap tahunnya untuk kelangsungan kehidupan seluruh penduduk Tumpuk Sani Sarunai Gumi Ngamang Talam. Begitu juga dengan tempat peristirahatan mereka yang sebelumnya hanya tinggal di dalam gua-gua, ataupun di bawah pepohonan yang berdaun lebat, kini sudah bisa mereka buat, yaitu suatu rumah dari kayu yang dalam bahasa Janyawai disebut dengan nama Balai Karunrung Rahu, Sarungayan Payung Uran. Atau berarti juga suatu tempat yang melindungi mereka dari terik panas matahari dan hujan. Selain itu, Nini Punyut juga mengajak mereka semua untuk menanam dan menyebarkan segala jenis bibit-bibit tumbuhan serta kayu-kayuan, karena Nini Punyut merasa hal ini harus dilakukan. Mengingat tidak semua jenis sumber daya alam yang manusia butuhkan bisa tumbuh dengan sendirinya. Uniknya, disinilah peran warga dari kelompok marga satwa yang telah ikut mengikuti Nini Punyut dari Tumpuk Laliku Meah ke Tumpuk Sani Sarunai, yaitu kemampuan mereka menyebarkan segala jenis bibit-bibit tumbuhan dan kayu-kayuan ke segala arah, sehingga menjadi bertambah luaslah hutan mereka. Terbentuknya Pangun Rahun jatuh, hari berganti hari, bulan berganti bulan.
Hingga melalui tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk Tumpuk Sani Sarunai semakin bertambah banyak, dari asalnya yang hanya puluhan, kini telah mencapai ratusan bahkan ribuan jiwa. Lalu mereka mencoba untuk membentuk suatu kelompok organisasi kekeluargaan yang disebut dengan nama Pangun Raun Jatuh, Ngampet Malam Balariwo. Para anggota kelompok masyarakat yang ada di dalamnya diberikan tugas untuk mengatur dan mengurus segala kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian seperti perladangan, perkebunan, pembudidayaan bibit padi, padian dan buah-buahan, serta di bidang kesenian dan ritual adat. Hal ini penting karena untuk menyampaikan rasa syukur terhadap Tuhan dan para dewa-dewi yang melindungi mereka, dibutuhkan musik dan tarian. Di samping itu, seni tari dan musik dalam bidang kesenian ini juga kadang digunakan untuk acara pesta para warga Tumpuk Sani Sarunai. Adapun para anggota kelompok sebagai tokoh yang masih dapat diingat namanya adalah dua bersaudara, yaitu Datu Sialing dan Datu Gemiluk Langit, yang juga merupakan anak dari Nini Punyut. Dari kedua bersaudara datu inilah sehingga melahirkan para datu-datu lainnya seperti Raden Japutra Layar, Raden Ninu, dan Raden Anyan yang bergelar Datu Tataran Wulau Maharaja Bapangkat Amas, Amah Jarang, yang disebut-sebut sebagai raja terakhir Nan Sarunai. Ada juga datu-datu yang lainnya seperti Datu Bias Layar Maharaja Tampi Pidagangan, Amah Idung, Datu Masuliang Maharaja Amah Engkai, Amah Tengkai, Datu Nuwung Sigai Maharaja Repan Uyur, Amah Angar, serta ada juga para dara, yaitu Dara Tamurak Sansu, Ibu Jarang, Dara Luwuk Banang Suraibu Ngipar Kapas, Ibu Idung, Dara Luwuk Banang Suraibu Ngibar Epai, Ibu Tengkai, Dara Tundrak Nyai Gandring Layu, Ibu Angar, dan yang lainnya. Sedangkan para pemuda di zaman itu yaitu Idung, Jarang, Tengkai, Talengo, Iban, Bangkas, Patis, Anyawungan, Angar, Paning, Nalau, Pasungan, dan para pemudinya yaitu Silu, Ape, Layu, Lelai, Panti Wuyuk, dan Awahan. Pada Pangun Rahun Jatuh, Nini Punyut kembali membuat suatu aturan tentang tata kehidupan keluarga, seperti hukum adat tentang suami istri. Tidak bolehlah apabila seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan perkawinan bila tanpa ada restu dari kedua orang tuanya dan bila sudah mendapatkan restu, maka kedua pasangan tersebut wajib melaksanakan upacara adat perkawinan yang menandakan syah dan disetujuinya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan oleh seluruh warga terutama keluarga dari masing-masing mempelai. Selain itu, hukum adat tentang kematian juga telah dibuat oleh Nini Punyut. Hal ini dilakukan sebagai penghargaan kepada umat manusia semasa hidupnya di dunia yang telah tunduk dan patuh terhadap peraturan serta hukum-hukum adat yang telah ada. Dari awal meninggal, hingga pindahnya roh menuju tempat orang mati yang disebut dengan Tumpuk Tunjung Kuno, Guha Mari dan Rahulu, telah diatur oleh hukum adat yang dibuat Nini Punyut. Seiring bertambahnya waktu, Nini Punyut juga semakin bertambah tua, begitu juga dengan aturan dan hukum adat yang telah dibuatnya semakin berkembang serta sudah membudaya di seluruh lapisan masyarakat Tumpuk Sani Sarunai. Keteraturan hidup, kedamaian, kebersamaan, sukacita serta rasa syukur telah tercipta di tengah kehidupan seluruh warga dan Nini Punyut sadar bahwa tugasnya sudah selesai. Dia berdoa pada Tuhan dengan berkata, Allah mula Allah, aku sudah siap, saatku telah tiba. Dan akhirnya pada usia yang sangat tua, Nini Punyut meninggal dunia dengan meninggalkan warisan yaitu hukum adatnya. Setelah meninggal, tampuk kepemimpinan pada Tumpuk Sani Sarunai dilanjutkan oleh anaknya dua bersaudara Datu Sialing dan Datu Gemiluk Langit, dilanjut oleh Raden Japutra Layar, dilanjut oleh Raden Ninu, dan yang terakhir di dalam kepemimpinan Raden Anyan.
Konon banyak orang mengatakan bahwa kuburan Nini Punyut masih ada sampai sekarang pada sebuah pulau kecil di tengah danau bernama Tamak Sapala di daerah Danau Panggang, Marabahan, Provinsi Kalimantan Selatan. Tamak dalam bahasa Janyawai berarti kuburan, dan Sapala berarti kepala. Jadi Tamak Sapala diartikan sebagai kuburan kepala atau kuburan seorang pemimpin. Antara negeri Nansarunai dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di lembah Sungai Brantas di sebelah tenggara kota Majakerta di daerah Tarik, sebuah kota kecil pada persimpangan Kalimas dan Kali Porong. Pada akhir tahun 1292, tempat itu masih merupakan hutan belantara yang penuh dengan pohon-pohon maja seperti kebanyakan tempat-tempat lainnya di lembah Sungai Brantas. Berkat Adipati Wiraraja dari Sumenep, hutan itu berhasil ditebangi untuk dijadikan ladang. Pada saat orang datang di Tanah Tarik untuk menebang hutan dan ilalang, mereka menemukan banyak buah-buahan di sekitarnya. Karena merasa lapar, segeralah buah itu dipetik lalu dimakan. Ternyata rasanya sangat pahit sekali. Bagi mereka yang tidak suka langsung memuntahkannya, sedangkan mereka yang terlanjur memakannya akan menjadi mabuk. Nama buah itu adalah buah maja. Karena banyaknya pohon dan buah maja yang begitu pahit tumbuh pada daerah hutan Tarik yang sedang dibuka itu, maka dari itulah asal-muasal nama Majapahit dibuat. Sumpah Palapa Patih Gajah Mada. Raden Wijaya adalah raja pertama yang memerintah di Kerajaan Majapahit, yaitu sekitar tahun-tahun 1293 sampai tahun 1309 Masehi. Setelah wafat digantikan oleh putranya bernama Kalagemet dan diberi gelar Sri Jayanegara, Raja Jayanegara, dari tahun-tahun 1309 sampai tahun 1328. Pada masa itulah Gajah Mada telah diangkat menjadi patih di Kahuripan dan Kediri, tahun 1319 sampai tahun 1330 Masehi, sebagai penghargaan atas jasanya kepada raja, yang sebelumnya adalah pemimpin pasukan Bayangkara, pengawal pribadi raja. Setelah Raja Jayanegara meninggal, tahta kerajaan Majapahit diserahkan kepada Gayatri, yaitu putri Raja Kertanegara yang masih hidup. Namun karena ia sudah menjadi seorang pertapa, maka tahta kerajaan diserahkan kepada putrinya yang bernama Tripuwana Tunggadewi, tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Pada masa itu juga, karena jasa dan kecakapannya, Gajah Mada diangkat menjadi Pati Amungkubumi, Perdana Menteri. Majapahit menggantikan Arya Tada. Saat upacara pelantikan, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa, Tan Amukti Palapa, yang berbunyi sebagai berikut: Lamun kumus kalah Nusantara Isnu Amukti Palapa, lamun kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dongpo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Sumana Isun Amukti Palapa. Artinya, aku baru akan berhenti berpuasa makan palapa jika seluruh Nusantara tunduk di bawah kekuasaan kerajaan, jika Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik dapat dikalahkan. Sejak saat itu, Gajah Mada menjadi pejabat pemerintahan tertinggi sesudah raja. Ia wewenang Majapahit untuk menetapkan mempunyai politik pemerintahan pada tahun-tahun 1350 sampai tahun 1389. Tripuwana Tunggadewi menyerahkan tahta kerajaan kepada putra mahkotanya yaitu Raja Hayam Wuruk. Kebijakan-kebijakan politik Hayam Wuruk banyak memiliki kesamaan dengan politik Gajah Mada, yang mempunyai pandangan luas, yaitu mencita-citakan persatuan Nusantara di bawah panji kerajaan Majapahit. Maka karena itu,
Masa puncak kejayaan kerajaan terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk bersama Gajah Mada yang telah mampu menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara bahkan hingga ke luar negeri. Laksamana Nala. Banyak cara dan strategi yang dijalankan oleh Gajah Mada, salah satunya dengan membangun pertahanan angkatan laut yang kuat. Ia sangat memahami betul keadaan bumi Nusantara ini yang merupakan negara kepulauan dan dikelilingi oleh lautan yang luas. Sebagai panglima perang armada lautnya, Gajah Mada mengangkat Laksamana Nala atau Pudayar dan Panglima Demang Wiraja atau Andringau. Laksamana Nala adalah seorang panglima perang armada laut Majapahit yang paling dibanggakan oleh Gajah Mada. Dalam waktu singkat, setelah diucapkannya Sumpah Palapa oleh Gajah Mada, telah banyak kerajaan yang sudah menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Armada pasukannya yang berjumlah kurang lebih 40.000 orang telah menjadi sesuatu kekuatan yang tidak tertandingi di Asia Tenggara ketika itu di masa kejayaannya. Kekuatan armada laut Majapahit sejak zaman Gajah Mada terletak pada pucuk pimpinan yang dipegang oleh Laksamana Nala sebagai panglima tertingginya. Yang membuat dia terkenal sebagai panglima yang terkuat di lautan adalah karena telah ditemukan olehnya sejenis pohon raksasa yang sangat besar untuk digunakannya membangun kapal-kapal perang Majapahit. Pada kapal perangnya, Gajah Mada telah memasang senjata yang canggih pada zaman itu, seperti meriam Jawa. Dengan kekuatan armada laut yang dahsyat itu, Majapahit telah mampu menguasai kerajaan seperti Kerajaan Pasai, Langkasuka, Kelantan, Kedah, Selangor, Tumasik, Singapura, Bali, dan wilayah timur Nusantara. Salah satu tugas mereka berikutnya adalah menguasai wilayah kerajaan masyarakat adat di pedalaman Borneo yang telah terdengar kemasyhuran dan kemakmurannya oleh Majapahit, yaitu Nan Sarunai. Maka dengan pasukan yang kuat dan berjumlah banyak, atas restu Patih Gajah Mada, Laksamana Nala, Pudayar, dan Panglima Andringau memulai penyerangannya untuk menguasai Nan Sarunai. Kemakmuran negeri Nan Sarunai. Setelah Raden Ninu, kepemimpinan organisasi kelompok kekeluargaan Pangunraun jatuh, dilanjutkan oleh putranya, yaitu Datu Telang Tuha Maharaja Wulu Kesailawi atau Amah Jarang, atau juga dikenal dengan Raden Anyan. Amah Jarang telah banyak belajar dan diajarkan oleh ibunya dalam memahami serta mentaati segala jenis tata aturan tradisi hukum adat yang telah membudaya di tengah kehidupan warga Pangunraun jatuh. Hal ini sengaja dilakukan karena ia merasa bahwa warganya membutuhkan seorang pemimpin yang bisa membimbing mereka ke kehidupan yang lebih baik. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti, paham dan benar-benar mampu menjalankan segala jenis peraturan hukum adat yang ada. Dan seorang pemimpin yang baik juga harus mampu mengutamakan kepentingan kelompoknya lebih dulu dibandingkan kepentingan dan kesenangannya pribadi. Maka, itulah sebabnya sejak kecil hingga besarnya, Amah Jarang tidak pernah bisa jauh dari ibunya. Para warga Pangunraun jatuh di tumpuk Sani Sarunai, Gumi Ngamang Talam atau Nan Sarunai melalui masa duka yang panjang. Kesedihan karena kehilangan seorang sosok pemimpin yang baik membuat mereka tidak bisa begitu mudah untuk lepas dari rasa duka yang dalam. Namun berkat ketegaran dan ketabahan Amah Jarang yang bijaksana, dia selalu mencoba memberikan semangat kepada para warga untuk kembali bangkit dari kedukaan dan tidak larut dalam kesedihan yang panjang. Amah Jarang mengajak para warganya untuk membangun kehidupan berdasarkan hukum adat dan peraturan yang telah diwariskan oleh Nini Punyut kepada mereka. Bertahun-tahun dilalui, keadaan masyarakat di Nan Sarunai semakin bertambah baik. Kemakmuran, kesejahteraan dan perdamaian telah tercapai. Sukacita bahagia, canda tawa, dan rasa syukur menghiasi kehidupan mereka sehari-hari. Mereka lalu membangun balai, parung, mahligai, panungkulan,
pantar, panti jagat, balai adat, manguntur, dan lain sebagainya. Karena begitu makmurnya Nan Sarunai sehingga tersebarlah kemasyurannya ke seluruh suku bangsa lainnya, tanpa kecuali kerajaan Majapahit. Dalam organisasi masyarakat yang bisa disebut dengan kelompok masyarakat adatnya Pangunraun Jatuh, Nan Sarunai memiliki pengurus yang khusus mengurus segala hal tentang kesenian, seperti musik dan tari. Hal ini dilakukan karena memang warga masyarakatnya sangat senang dan gemar sekali bermain musik dan bernyanyi serta menari. Hal ini sesuai dengan nama negeri Nan Sarunai yang berarti gemar bermusik dan bernyanyi, senang dengan sukacita, selalu bahagia, penuh canda tawa, dan sebagainya. Bangsa Nan Sarunai ini sangatlah makmur. Begitu banyak juga pedagang-pedagang yang datang ke tempat mereka untuk berdagang sekaligus melihat kemakmuran dan menikmati kegembiraan bangsa ini yang penuh dengan sukacita setiap harinya. Mereka datang dari Sumatera, Sulawesi, Jawa, Cina, dan bahkan Madagaskar. Barang dagangan yang dijual keluar pulau seperti damar, madu lebah hutan, rempah-rempah, dan lainnya. Walaupun begitu banyak para pendatang yang datang ke tempat mereka, hukum adat dan aturan masih tetap mereka pertahankan, namun mereka pun sangat terbuka terhadap para pendatang. Tahukah kamu, Nan Sarunai ditaklukkan dengan 3 kali misi militer Majapahit. Ada 3 ekspedisi militer dilakoni kerajaan Majapahit dalam misi menaklukkan kerajaan Nan Sarunai. Ini juga berdasar kajian dari peneliti sejarah FISIP Universitas Lampung Mangkurat, ULM, Apriansyah. Akademisi ini menyebut misi militer pertama dengan berkekuatan 40.000 pasukan ke Kalimantan terjadi pada 1309 atau beberapa tahun setelahnya. Di masa Raja II Majapahit bernama Jayanegara, putra Raden Wijaya, yang berkuasa tahun 1309 sampai tahun 1328. Gagal di ekspedisi militer pertama. Dilanjutkan di era Raja III Majapahit Sri Tribhuwana Tunggadewi yang berkuasa pada tahun 1328 sampai tahun 1350, dikomando Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Kembali menyerang Nan Sarunai antara tahun 1339 sampai tahun 1341. Lagi-lagi, serangan ini dapat ditangkis pasukan Dayak Maanyan Nan Sarunai. Hingga, penetrasi atau penyerangan 3 terjadi pada tahun 1350 sampai tahun 1389. Di masa Raja IV Majapahit bernama Sri Hayam Wuruk atau Raja Sanagara yang berkuasa pada tahun 1350 sampai tahun 1389. Dengan Mahapatih Gajah Mada, yang wafat pada 1362, terbilang sukses. Ini setelah pasukan Empu Jatmika pada 1355, memimpin armada perang dengan misi menaklukkan kerajaan Nan Sarunai, Dayak Maanyan. Misinya jelas, untuk menjadikan kerajaan Dayak Maanyan menjadi bagian kerajaan Majapahit. Penyamaran, Pudayar. Karena begitu masyhurnya berita yang terdengar oleh kerajaan Majapahit tentang kemakmuran Nan Sarunai dari para pedagang-pedagang yang juga berlabuh di Jawa. Maka penasaranlah Laksamana Nala. Begitu besar keinginannya untuk tahu dan melihat langsung, maka dia mencoba datang ke Nan Sarunai dengan pura-pura menyamar sebagai nahkoda kapal dagang, dan mengganti namanya dengan nama Pudayar. Di saat sampai di bumi Nan Sarunai, langsung Pudayar disambut dengan baik oleh para warga setempat. Segala jenis makanan telah disiapkan untuk disantap oleh siapa saja yang mau. Karena sudah menjadi adat dan aturan agar jangan sampai membuat tamu kelaparan di tempat mereka. Setelah menyantap makanan yang telah disediakan,
Pudayar menyempatkan diri berjalan-jalan mengitari kota tersebut. Sungguh terpanalah dia melihat keadaan pemukiman penduduk yang begitu indahnya. Dia melihat rumah besar, tinggi dan panjang dengan tiang-tiangnya yang terlihat seperti sebuah besi padat hitam yang tegak kokoh menopang beban di atasnya. Ketinggiannya mencapai 3 hingga 4 hasta. Dari jauh pun dia masih mendongak ke atas untuk melihatnya. Sungguh, istana yang sangat indah, ucapnya dalam hati. Di sepanjang jalan dia melihat anak-anak kecil berlarian dan bermain penuh dengan canda tawa sukacita. Orang-orang tua, muda, pendatang, pedagang terlihat penuh dengan senyuman dan gelak tawa yang mendamaikan hati. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, permusuhan ataupun caci maki. Semua terlihat seakan menawarkan persahabatan dan kasih yang sangat tulus. Begitu asyiknya Pudayar menikmati suasana yang indah itu. Tiba-tiba ada suara lembut dan santun dari seorang laki-laki dari arah belakangnya, Sugeng Dalu. Berbaliklah Pudayar ke belakang menghadap ke laki-laki tadi yang terlihat merapatkan tangannya tepat di depan dadanya sambil tersenyum tulus dan menundukkan kepalanya. Merasa bahwa telah diucapkan salam, maka Pudayar pun langsung membalas sama dengan seperti yang dia lakukan, Sugeng Dalu. Tuan baru pertama kali datang kemari? Tanya lelaki itu. Oh iya, saya baru pertama kali datang kemari dan mencoba melihat-lihat keadaan kota ini yang ternyata sangat indah dan ramah sekali, jawab Pudayar. Nama saya Pudayar. Saya nahkoda kapal dagang dari Jawa yang mencoba untuk berdagang di sini, lanjut Pudayar. Sambil tersenyum laki-laki itu juga memperkenalkan namanya, nama saya Datuo Telang Tuha Maharaja Wuluo Kesailawi. Atau bisa juga dipanggil dengan panggilan Amah Jarang. Apakah Anda berasal dari kota ini? Dan ternyata Anda bisa berbahasa Jawa, tanya Pudayar. Iya, saya asli dari negeri ini, Tuan. Semenjak banyaknya para pedagang dan tamu yang datang kemari dari berbagai tempat, sehingga membuat saya tertarik untuk mempelajari bahasa mereka termasuk bahasa Jawa. Walaupun tidak begitu lancar, tapi paling tidak saya berharap masih bisa digunakan untuk mengajak Tuan melihat-lihat kehidupan kami lebih dekat lagi. Mari Tuan, kita melihat ke dalam pondok sederhana saya dan beristirahat di sana. Sembari mempersilahkan Pudayar dengan tangannya. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Laksamana Nala untuk membuktikan atas apa yang telah didengarkannya dari orang-orang tentang kemegahan Nan Sarunai ini. Semakin dekat terlihat semakin besarlah bangunan itu. Tiang-tiang tingginya yang besar dan begitu banyak tersusun rapi terus membuat Pudayar merasa kagum. Silahkan masuk, sambut Amah Jarang. Sebenarnya dari tadi Pudayar mendengar sayup-sayup suara alat musik dan nyanyian. Namun setelah masuk ke dalam rumah besar tersebut, tidak sempat bertanya, ternyata dia telah sadar bahwa asal suara musik dan nyanyian itu ternyata berasal dari dalam. Apakah kalian sedang mengadakan pesta atau ritual adat? Tanya Pudayar. Tidak, kami hanya bersukacita. Setiap harinya kami selalu melakukan hal ini. Bermain musik, bernyanyi dan menari. Karena kami percaya dalam sukacita akan ada kedamaian dan kemakmuran yang selalu hadir di tengah-tengah kami, terang Amah Jarang. Lalu Pudayar diajak masuk ke dalam ruangan tempat berkumpulnya para Pangunraun Jatuh saat bermusyawarah. Sungguh kagumlah Pudayar melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata apa yang orang katakan adalah benar. Begitu banyak barang-barang yang terbuat dari emas murni serta batu-batuan alam yang warna-warni mengeluarkan kilatan cahaya indah. Yang sangat dikagumi Laksamana Nala ialah Sokoguru balai adat yang besar dan juga terbuat seluruhnya dari emas murni serta di atasnya memiliki motif ukiran patung manusia. Sangat indah sekali Tuan, puji Pudayar. Dari apa yang kalian miliki ini, segala kemewahan dan kemakmuran. Di manakah para penjaga
prajurit yang menjaga negeri ini dari musuh atau serangan orang-orang yang ingin menguasai Nan Sarunai ini, Tuan? Tanya budaya. Amah jarang menjawab, tidak ada kekhawatiran dalam kedamaian. Kami tidak memiliki musuh ataupun keinginan untuk memusuhi bangsa lain. Kami tidak suka kekerasan dan kejahatan. Ada hukum adat yang menjaga kami di sini. Tidak ada yang perlu ditakuti. Keamanan adalah milik bersama, maka karena itu juga harus dijaga oleh bersama. Beruntungnya selama negeri Nan Sarunai ini terbuka bagi para pendatang. Sampai saat ini tidak ada sekalipun hal-hal buruk yang mengancam kedamaian dan sukacita di negeri ini, Tuan. Siapakah raja Tuan di negeri ini? Lanjut Budayar, kami tidak memiliki raja. Kami di sini semuanya sama, yaitu satu derajat seperti manusia lainnya. Namun kami memiliki suatu kelompok masyarakat adat yang bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan hukum adat, kesenian dan kehidupan, bernama Pangun Rahun Jatuh. Kita mengajak, bukan memerintah, karena mengerjakannya secara bersama-sama. Kami juga memiliki orang yang dipercayakan oleh semua warga untuk memimpin mereka. Orang-orang di sini karena sedikit terpengaruh oleh kebudayaan lain menyebut pemimpin itu adalah Raden Anyan. Dan dia adalah saya sendiri, Tuan. Jawab Amah jarang dengan rendah hati. Mendengar hal itu terkejutlah Budayar, karena orang yang sejak tadi bersamanya ternyata seorang pemimpin dari negeri tersebut. Dengan rasa sungkan Budayar memohon maaf kepada Raden Anyan, namun sebaliknya, Raden Anyan malah meminta Budayar untuk jangan terlalu berlebihan. Karena mereka sama saja seperti masyarakat lainnya. Merasa sudah cukup mendapatkan informasi, maka Budayar mohon diri untuk pergi dan kembali ke kapal dagangnya. Dengan penuh keheranan atas apa yang disampaikan oleh Amah jarang karena kebudayaannya sangat jauh sekali perbedaannya dibandingkan kebudayaan dari tempat dia berasal. Namun di samping itu dia juga merasa senang, karena segala kemakmuran yang ada di sini ternyata tidaklah memiliki sedikit pun penjaga, sehingga memudahkan dia untuk menguasainya suatu saat nanti. Setelah beberapa lama Budayar berada di bumi Nan Sarunai, maka saatnya lah dia kembali ke kerajaan Majapahit dan melaporkan apa yang telah dilihatnya kepada Patih Gajah Mada yang pada saat itu kerajaan Majapahit sedang mempersiapkan penobatan tahta kerajaan kepada raja baru yaitu Raja Hayam Wuruk. Saudara pendengar, demikian